Astaghfirullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah hampir 2 pekan atau 3 pekan kita libur karena ada sesuatu hal, maka malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap malam Jumat. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang satu kisah yang menarik di dalam surah Yasin. Kita tahu bahwa kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini banyak membaca surah Yasin. Tapi tahukah bahwa dalam surah Yasin itu ada satu kisah yang sangat menarik dan banyak ibrah dan pelajaran yang kita akan petik di dalamnya. Surah Yasin ini adalah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah, dan itu dilihat dari 2 perkara. Pertama, dimulai dari huruf-huruf hijaiyah, ya dan sin, Yasin. Setiap surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah itu umumnya Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan yang kedua, ciri-ciri surah itu disebut surah Makkiyah ketika di dalamnya dikisahkan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Jadi kalau ada surat bicara tentang kisah-kisah umat terdahulu, maka umumnya surah itu adalah Makkiyah, bukan Madaniyah. Kenapa kemudian surah Yasin ini dimulai dari potongan-potongan huruf hijaiyah? Ulama tafsir mengatakan potongan-potongan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, Yasin, Toha, Nun, Qaf dan begitu seterusnya, itu sebenarnya tantangan kepada orang-orang Arab yang ketika itu Al-Quran turun di tengah-tengah mereka dan menggunakan bahasa mereka, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada bangsa Arab secara khusus dan umumnya seluruh manusia di dunia, kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, Al-Quran ini terangkai dari alif sampai ya. Sekarang rangkailah oleh kalian kalimat-kalimat seperti Quran kalau kalian sanggup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menantang dalam Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithli, datangkan satu surat saja seperti Al-Quran dengan menggunakan potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah. Bukankah kita sudah hafal alif, ba, ta, sa, jim dan begitu seterusnya? Sekarang rangkai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kalian tidak akan sanggup melakukannya. Karena Al-Quran itu bukan buatan Nabi, bukan ucapan Nabi. Al-Quran itu kalamullah azza wa jal yang diwahyukan kepada Nabi. Makanya karena dia adalah kalam Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu membuat seperti kalam Allah.
Lah dalam surah Yasin ada satu kisah yang menarik. Nanti kita akan ambil ayat per ayat dan kita petik ibrah pelajarannya. Ulama menyebutnya kisah ini sebagai kisah Ashabul Qaryah. Jadi kisahnya disebut Ashabul Qaryati, kisah penduduk satu negeri. Bagaimana kisahnya? Dan di mana kisah ini terjadi? Siapa tokoh-tokohnya? Lalu apa pelajaran yang kita akan petik dalam kisah ini? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan buatlah oleh kalian satu perumpamaan bagi mereka, yaitu tentang penduduk satu negeri ketika utusan-utusan kami datang kepada mereka. Sebagian para ulama tafsir mengatakan, siapa utusan-utusan ini dan kapan terjadinya, lalu di mana letaknya? Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di negeri Syam, tapi ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan Antakya. Negeri Antakya masih di kawasan Syam. Dan negeri Antakya ini sangat masyhur dan sangat ma'ruf. Apabila kita mengupas sejarah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala di masa kekuasaan Khalifah Mu'tasim, di negeri ini pernah ada seorang wanita yang dilecehkan. Jadi ada seorang wanita dilecehkan kehormatannya, kemudian memanggil-manggil khalifah dan mengatakan, wa Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku. Sementara di negeri itu tidak ada orang muslim, kecuali ada seorang anak muda yang muslim mendengar teriakan wanita muslimah yang dilecehkan itu. Langsung dia pun berangkat ke Baghdad dan menyampaikan ucapan wanita muslimah yang dilecehkan kehormatannya kepada sang Khalifah Mu'tasim. Maka mendengar itu Khalifah marah. Makanya dia pun walaupun dia sangat kejam kepada ulama-ulama ahli sunnah, di antaranya Imam Ahmad dipenjarakan di zaman itu oleh Khalifah, tapi dia membebaskan Imam Ahmad karena ada urusan besar, ingin menyerbu Antakya. Maka disiapkan pasukan besar dari Baghdad, kemudian diserbu. Akhirnya negeri itu pun jatuh ke tangan kaum muslimin, di tangan Khalifah Mu'tasim. Lah negeri Antakya di zaman dulu sebelum diutusnya Nabi SAW, agama mereka adalah agama penyembah berhala. Jadi mereka menyembah berhala, menyembah patung. Dan penyembahan terhadap berhala ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus sebagai nabi dan rasul. Ketika kaumnya menyembah sebagian berhala yang mereka sebut dengan Suwa, Yaghus, Nasr dan begitu seterusnya, yang Allah katakan la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kepada Wad, kemudian kepada Yaghus, kepada Ya'uq, kepada Nasr. Itu kan nama-nama sesembahan di zaman Nabi Nuh, tapi kemudian berkembang sampai di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Manusia bukan hanya menyembah berhala, sampai matahari disembah, bintang disembah, bulan disembah, sampai kepada zaman Isa bin Maryam.
Dan sampai hari ini masih ada agama yang menyembah berhala. Lah di negeri Antioquia ini masyarakatnya mereka menyembah berhala. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada negeri tersebut utusan-utusannya. Ada yang mengatakan bahwa utusan-utusan yang dimaksud dalam ayat ini ketika Allah mengatakan id ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan, maksudnya adalah para nabi. Jadi nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dan jumlah para nabi berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa jumlah para nabi itu banyak. Walaupun yang kita kenal hanya 25 nabi dan rasul sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, di mana 18 namanya tercantum dalam surah Al-An'am dan lebihnya tercantum dalam surah-surah yang lainnya, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Itu yang kita kenal dalam Quran. Tetapi nama-nama nabi itu bukan 25 nabi dan rasul, tetapi sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwa jumlah para nabi itu 120, ada yang mengatakan 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lah di negeri Antioquia ini karena sudah banyak terjadi kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka para nabi. Tentu setelah zamannya Isa bin Maryam. Tetapi sebagian para ulama yang lain mengatakan bukan para nabi yang dimaksud al-mursalun dalam ayat ini, tetapi yang dimaksud adalah mereka orang-orang pilihan yang merupakan anak murid langsung dari Nabi Isa bin Maryam, atau dikenal dengan Hawariyun. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Shaf ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penolong-penolong Allah. Ketika berkata Isa bin Maryam kepada para penolongnya, siapa di antara kalian yang akan menolong Allah? Maka berkatalah orang-orang Hawariyun, kamilah yang akan menolong Allah. Jadi yang dimaksud utusan-utusan itu maksudnya adalah Hawariyun. Siapa Hawariyun? Mereka adalah orang-orang pilihan yang belajar langsung kepada Isa bin Maryam. Diutus kepada negeri Antioquia 3 orang pilihan dari kalangan Hawariyun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentu bagi kita tidak dipermasalahkan apakah yang dikirim kepada mereka para nabi, apakah yang dikirim kepada mereka Hawariyun, apakah tempatnya di Amuriah atau Antioquia ataupun negeri Syam. Quran tidak menyebutkan. Ini kan hanya ulasan-ulasan ahli sejarah. Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah yang harus detail gitu ya, menjelaskan tentang apa nama negerinya, siapa yang diutusnya, siapa nama-namanya. Al-Quran tidak peduli dengan itu. Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu adalah kitab ibrah dan pelajaran. Dia hanya mengutip kisah-kisah untuk diambil pelajarannya, bukan untuk dinikmati kisahnya. Sehingga kalau ingin detail kisah ini, ya lihat kepada kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab sejarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun." Ketika kami mengutus kepada mereka negeri Antioquia itu 2 orang utusan, lalu mereka penduduknya mendustakan 2 orang utusan itu, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga.
Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus Allah kepada kalian. Sebuah nikmat yang sangat besar, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sebuah tempat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang pilihan. Tentu nikmat mana lagi gitu kan, ketika di tengah-tengah kita ada orang saleh, ada orang yang baik yang bisa kemudian mendakwahkan dakwah Allah kepada kita. Tetapi rupanya orang-orang Antiokhia ini tidak bersyukur. Diutus kepada mereka utusan, justru mendustakan utusan itu. Awalnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka 2 utusan dulu. Tapi rupanya 2 utusan ini kewalahan karena penduduk negeri Antiokhia ini tidak menerima. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan, Allah utus satu lagi menjadi 3 utusan. Tetapi 3-tiganya juga didustakan oleh masyarakat Antiokhia ini. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang, bukan 1 orang. Seandainya di Batam ini ada 1 ulama besar saja sudah beruntung kan gitu. Gimana kalau ada 2 ulama? Gimana kalau ada 3 ulama? Tentu makin banyak makin baik dakwah ini. Harusnya disyukuri. Makanya Nabi SAW apabila mengutus seseorang untuk berdakwah di sebuah negeri, Rasul tidak akan mengutus 1 orang. Pasti Rasul akan mengutus 2, 3 dan begitu seterusnya. Seperti yang dilakukan Rasul ketika mengutus Abu Musa al-Ash'ari untuk berdakwah di Yaman. Dia tidak sendirian, tetapi Nabi SAW mengutus 2 orang, Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika dia berdakwah kepada Fir'aun, Musa merasa lemah. Kenapa? Karena lisannya itu tidak fasih dalam bicara. Sementara dia punya abang namanya Harun, dan Harun adalah orangnya fasih dalam bicara, orator, kalau ngomong itu luar biasa. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, Haruna akhi, ya Allah, saya punya Harun, itu saudaraku. Waj'al li waziran min ahli, jadikan dia perdana menteriku dari keluargaku. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggabungkan Harun dalam dakwahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Musa, maka diangkatlah Harun menjadi nabi. Kemudian menolong Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun dan juga kaumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika 3 utusan ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Antiokhia, kemudian mereka mulai berdakwah mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid yang umumnya dilakukan oleh semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugas mereka menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itu semua utusan Allah mendakwahkan tauhid, termasuk 3 utusan ini. Tapi apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri Antiokhia mengatakan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka bagi kami. Lihat, mereka mulai mendustakan 3 utusan dan mengatakan, kalian itu manusia sama dengan kami. Maunya mereka itu, kalau memang kalian adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak malaikat saja diutus kepada kami? Kenapa mesti kalian manusia seperti kami yang makan minum persis seperti kami?
Jadi mereka mengatakan, kenapa tidak malaikat yang diutus? Kenapa mesti seperti kalian, seperti kami manusia yang diutus? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya penolakan dakwah mereka itu bukan itu alasannya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala utus malaikat sekalipun sebagai nabi dan rasul, tentu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membentuk malaikat itu seperti manusia. Dan pasti mereka juga akan mendustakan sekalipun itu jelmaan manusia. Dan itu disinggung dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 9, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Seandainya kami jadikan Rasul itu malaikat, tentu kami akan bentuk malaikat itu seperti manusia, kata Allah. Sebab kalau seandainya malaikat dalam bentuk aslinya diutus kepada manusia, siapa yang akan mengikuti malaikat? Malaikat itu makhluk besar. Bayangkan Jibril saja, berapa sayapnya? 600. Di mana satu sayap itu terbentang antara barat dan timur, mulai dari terbenam sampai terbitnya matahari, yang disebut dalam hadis Nabi SAW saddal ufuk, menutupi langit. Macam mana malaikat sebesar itu akan turun ke bumi dan akan menjadi nabi? Sementara nabi dan rasul itu harus diikuti. Malaikat tidak pernah tidur. Macam mana kita akan tidak tidur? Pasti tidur manusia. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak kawin. Sementara kita makan, kita minum, kita kawin. Macam mana akan mengikuti malaikat? Malaikat marah, dan marahnya malaikat juga berbeda dengan marahnya kita. Malaikat bukan seperti manusia berjalan di bumi. Malaikat terbang, kita tidak bisa terbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekalipun Allah utus malaikat sebagai rasul, pasti Allah akan bentuk seperti manusia supaya bisa ditiru, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, walalabasna alaihi ma yalbisun. Meskipun demikian, mereka pasti akan tetap ragu, sebagaimana kini mereka juga tetap ragu. Pasti akan didustakan. Berarti itu bukan alasannya. Alasan mereka menolak 3 utusan ini karena kesombongan mereka. Karena kesombongan mereka kepada 3 utusan itu, merasa bahwa mereka lebih hebat, lebih mulia, makanya mereka menolak. Sebagaimana ketika Rasul berdakwah ke Taif, kemudian berjumpa dengan 3 pembesar Taif, putra daripada Amr ibn Umair, di antaranya Abdu Layalil ibn Amr, kemudian Mas'ud ibn Amr, kemudian Habib ibn Amr. Apa kata 3 orang pembesar Taif ini kepada Rasul? Coba. Ketika Rasul mulai mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka, salah satu di antara mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau memang engkau seorang nabi, maka tidak pantas aku bicara dengan kamu. Dan kalau engkau bukan nabi, lebih tidak pantas lagi aku bicara dengan kamu. Intinya tidak mau bicara. Bahkan yang satu mengatakan, kalau engkau seorang nabi, pasti aku akan robek kiswah Ka'bah itu. Bahkan yang lain mengatakan, kenapa mesti engkau yang diutus jadi nabi? Kenapa tidak Abu Lahab saja? Kenapa tidak ada Abu Jahal saja? Kenapa tidak Umayyah saja? Mereka lebih terhormat, mereka lebih kaya, dan begitu seterusnya. Jadi mereka menolak dakwah Rasul itu karena kesombongan. Jadi semua umat-umat dulu ketika diutus Rasul kepada mereka, kemudian mereka mendustakan, itu karena kesombongan mereka. Mereka sombong menolak kebenaran. Lah sebagaimana juga kaum Antiokhia ketika diutus 3 Rasul kepada mereka, mereka tolak dan mereka dustakan Rasul itu. Padahal kita tahu bahwa, lalu apa salahnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang Rasul atau Nabi itu manusia? Apa salahnya? Pertanyaannya, apa salahnya? Dan ingat bahwa tidak ada satupun Nabi, tidak ada satupun Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kecuali pasti Allah bekali dengan mukjizat. Lihat bagaimana Musa alaihi salatu wassalam dibekali dengan tongkat, sehingga tongkat itu bisa membelah lautan. Siapa yang bisa membelah lautan? Coba orang biasa? Tidak bisa. Tongkat menjadi ular besar, kemudian tangannya dimasukkan ke pesaknya, tiba-tiba bercahaya. Bahkan yang lebih itu, Nabi SAW bisa membelah bulan. Siapa yang bisa membelah bulan? Manusia biasa tidak bisa membelah bulan. Bagaimana Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta dari bebatuan?
Dan banyak sekali mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada nabi dan rasul, sekalipun mereka manusia. Tapi Allah bekali kehebatan yang tidak dimiliki orang biasa. Meskipun demikian mereka tetap mendustakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam surah Yasin. Qalu, mereka berkata lagi, orang-orang Antakiyah itu, maksudnya para utusan, Rabbuna ya'lam anna inna ilaikum lamursalun. Sungguh Rabb kami telah mengetahui bahwa kami adalah utusan-utusan untuk kalian. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami hanya menyampaikan perintah Allah dengan jelas kepada kalian. Jadi 3 utusan ini yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke negeri Antakya ini mengatakan bahwa sesungguhnya walaupun kalian mendustakan kami, bahwa kami utusan kepada kalian, tapi Allah tahu kami utusan Allah untuk kalian, dan tugas kami ini hanya menyampaikan kebenaran. Soal kalian menerima atau tidak urusan kalian. Dan ini juga bekal bagi kita para dai, orang-orang yang hendak mendakwahkan siapapun. Buatlah konsep seperti utusan-utusan Allah, bahwa tugas kita ini hanya menyampaikan. Soal mereka menerima, soal mereka menolak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya di padang mahsyar, awalnya Nabi SAW melihat ada nabi yang pengikutnya cuma 1, kemudian ada nabi pengikutnya cuma 2, kemudian ada nabi pengikutnya cuma beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Bahkan yang lebih parah, ada nabi yang tidak ada pengikutnya, walaupun di sana ada nabi yang banyak pengikutnya seperti Musa dan dirinya. Dan ini menunjukkan bahwa bukan kegagalan seorang nabi berdakwah ketika tidak ada pengikut. Kita jangan katakan, oh nabi yang tidak ada pengikut itu gagal dalam berdakwah. Tidak ada satupun nabi yang gagal dalam berdakwah. Mereka sudah berhasil berdakwah. Karena barometer berhasil dan tidaknya sebuah dakwah bukan banyak dan sedikitnya pengikut, ikhwan, tetapi berhasilnya dia menyampaikan kebenaran yang Allah titipkan kepada lisannya. Kalau kita sudah berhasil menyampaikan kebenaran, berarti kita sudah berhasil berdakwah, ikhwan. Soal dia menerima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kelas kita, kelas para nabi. Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa mendakwai putranya Kan'an. Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa mendakwai istrinya, bahkan istrinya kufur. Lut juga tidak bisa mendakwahi istrinya kufur. Ibrahim tidak bisa mengajak Azar ayahnya masuk ke dalam agamanya. Bahkan Nabi SAW tidak mampu mengajak Abu Talib yang selama ini sangat mencintai dan dicintai Rasul untuk masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi SAW mengatakan, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, pamannya tidak mau mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya sampai meninggal. Abu Talib mati di atas kekafiran. Padahal Abu Talib sangat yakin agama yang dibawa Muhammad Rasul kita itu agama yang paling benar. Itu terlontar dari ucapannya, bahwa tidak ada agama yang lebih hak dibandingkan agama Muhammad, kata Abu Talib. Kalau bukan karena takut celaan manusia, pasti aku akan ikut agamanya. Jadi Abu Talib itu kenapa tidak mau ikut agama Rasul? Karena dia takut celaan kaumnya, karena dia takut dengan kawan-kawannya. Dia lebih memilih agama kawannya dibandingkan agama Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 utusan ini yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke negeri Antakya ini berusaha mendakwakan dakwah tauhid, memberantas kesyirikan, tetapi tidak ada satupun penduduk negeri itu yang beriman. Tapi mereka sudah berhasil menyampaikan tauhid di tengah-tengah umat Antakya ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana jawaban orang-orang Antakya ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum la in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kedatangan kalian. Jadi orang-orang Antiokhia menyalahkan siapa? 3 utusan Allah. Sungguh kami bernasib malang dengan adanya kalian, dan sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan rajam kalian, maksudnya melempari dengan batu sampai mati, dan kami pasti akan merasakan siksa yang sangat pedih untuk kalian. Maka 3 utusan itu mengatakan, kemalangan yang kalian derita itu bukan karena kami. Jadi kemalangan kalian ini adalah karena kalian sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi mereka menganggap kedatangan 3 utusan ini sebagai kesialan, dan ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, ikhwan. Apabila kemudian di tengah-tengah mereka ada dai sunnah yang mengajak manusia ke dalam tauhid, yang mengajak manusia ke dalam sunnah, apa di masyarakat? Dulu sebelum dia datang aman-aman saja di sini. Setelah dia datang kacaulah negeri kita ini, katanya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau diusik tentang kebatilan di tengah-tengah mereka. Maunya ya agama seperti itu saja, jangan diusik. Maunya budaya yang mereka sudah lakukan berabad-abad itu jangan diganggu. Walaupun budaya mereka di atas kesyirikan, di atas bid'ah, di atas penyimpangan dan begitu seterusnya. Jadi ada umat itu seperti orang-orang Antiokhia, kalau dikirim dai kepada mereka, kemudian menyingkapkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dianggapnya pembawa sial, ikhwan. Lah ini terjadi nih. Ya. Jadi mereka mengatakan inna tatayyarna bikum, gara-gara kalian, katanya, kami sial, katanya. Karena tatayyur itu diambil dari kalimat burung. Di zaman Nabi, di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi SAW, orang-orang jahiliyah itu kalau mereka hendak berdagang entah ke Syam, Palestina ataupun ke Yaman, maka mereka tidak akan berangkat sampai mereka menerbangkan burung. Kalau burung itu mengarah ke Syam, maka mereka tidak akan berangkat, karena ini tidak hoki, pasti mengalami kerugian. Maka mereka akan berusaha menerbangkan burung kembali besoknya. Kalau masih mengarah ke Syam, mereka tetap tidak akan berangkat, karena ini membawa kesialan. Tapi kalau berikutnya burung itu diterbangkan kemudian mengarah ke Yaman, barulah mereka berangkat. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau burung itu terbang ke arah Yaman, berarti dagang mereka akan membawa keuntungan, membawa hoki. Inilah yang disebut dengan tatayyur, artinya untung buntungnya itu karena menerbangkan burung, maka disebut tatayyur. Itu di zaman jahiliyah, kan? Tapi tatayyur ini kemudian berkembang, bukan hanya lewat burung saja, kan? Di zaman kita ini kemana-mana larinya, sampai dulu ke burung perkutut. Suaranya kalau suara tertentu, wah ini bawa hoki. Banyaklah orang merawat burung perkutut. Kemudian hilang pula budaya perkutut, datang pula ke ikan lohan. Makin besar nong-nongnya, katanya, depannya itu ya, itu makin hoki, katanya. Tidak selang lama hilang pula lohannya. Datang pula apa itu? Bunga janda bolong atau apa? Kalau punya bunga itu bawa hoki, katanya. Hilang janda bolong, datang janda rapat, katanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan, macam-macam, sampai ke angka 23, angka sial, sampai nabrak kucing bawa sial, sampai melihat sesuatu bawa sial, nengok binatang di jalan bawa sial, sampai ke burung-burung gagak apa semua bawa sial. Itu disebut tatayyur namanya. Ya. Lah di sini orang-orang Antiokhia ini menyalahkan 3 utusan itu. Mereka tatayyur dengan kedatangan kalian, kami jadi sial, katanya di sini.
Na'udzubillah, ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jal. Allah mengutus orang terbaik kepada mereka, mereka menganggap sial pula keberadaan mereka. Makanya kemudian dibantah oleh 3 utusan ini. Qalu ta'irukum ma'akum la in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tidak, kesialan kalian itu datang dari diri kalian. Bukan kami yang datang membawa kesialan, tapi kesialan itu datang dari diri kalian, karena kalian umat yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka mulailah kemudian mereka mendakwahkan tauhid, kemudian mengalami penyimpangan dari kaumnya. Bahkan mulai kaum Antiokhiyah menyakiti 3 utusan ini. Ketika kemudian 3 utusan ini mulai disakiti, mulai diintimidasi, mulai disurutkan dalam dakwahnya, rupanya habar 3 utusan yang didustakan oleh umat Antiokhiyah ini kedengaran kepada orang yang sangat soleh di zaman itu, namanya Habibun Najjar. Jadi kisah surah Yasin itu disebut Mukmin ala Yasin. Ada seorang yang beriman dari keluarga Yasin, namanya Habibun Najjar. Jadi kisah dalam surah Yasin ini sebenarnya mengkisahkan tentang seorang laki-laki yang saleh di sebuah negeri namanya Habibu An-Najjar. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki namanya Habibun Najjar dengan bergegas, dan dia berkata kepada kaum Antiokhiyah, wahai kaumku, kenapa kalian menolak 3 utusan itu? Ikuti utusan-utusan itu. Kenapa kalian sakiti utusan-utusan itu? Ya. Habibun Najjar ini dikisahkan dalam biografinya oleh sebagian ulama sejarah. Dia ada yang mengatakan bahwa dia adalah namanya Habib ibn Israil. Tapi ada juga yang mengatakan Habibun Najjar al-Antaki, atau dikenal dengan Habibullah. Jadi Habibun Najjar ini dia orang miskin, bukan orang kaya raya, tidak. Ada yang mengatakan dulunya adalah pemahat patung, pemahat berhala. Kemudian dia taubat dan beragama dengan syariat Nabi Isa bin Maryam. Kemudian setelah Isa diangkat ke langit, maka dia pun bersembunyi dalam gua dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika mendengar ada 3 utusan didustakan di Antiokhia, dia keluar dari gua, kemudian bergegas mendatangi negeri Antiokhia itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW mengatakan, walaupun ada sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah, bahwa ada 3 manusia yang disebut dengan as-siddiqun, pencinta kebenaran. Pertama, seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Ahlu Yasin, dialah Habibun Najjar yang terdapat dalam surah Yasin ini. Kemudian yang kedua, seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, namanya Hazkiah. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah yang disebutkan 3 orang yang disebut as-siddiqun, para pencinta kebenaran, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan para siddiqin. Dan 3 orang yang paling siddiq adalah Habibun Najjar, kemudian Hazkial, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekali lagi, walaupun riwayatnya dilemahkan para ulama, maka Habibun Najjar ini dengan kelemahannya sendirian lagi, coba bayangkan, dia menghadapi satu kota dengan raja yang zalim, dengan masyarakat pendusta para nabi. Dari sini ada pelajaran besar ikhwatu fiddin, bahwa dakwah itu tidak mesti harus kaya. Berdakwah itu tidak mesti harus memiliki kekuatan.
tidak harus memiliki kekuasaan. Kita bisa berdakwah dengan lisan kan? Bukankah Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran di hadapan kalian, cegah dengan kekuatan kalian. Kalau tidak sanggup, cegah dengan lisan kalian. Kalau tidak sanggup, cegah dengan hati kalian, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Habibun Najjar mengajarkan kepada kita dakwah dengan lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi ucapan yang paling indah melebihi orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Jadi Allah mengatakan, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah adalah manusia yang paling indah ucapannya. Di masyarakat, orang yang paling indah suara itu ya mungkin para penyanyi, ya kan, para musisi, para pedangdut, ya. Oh, itu mantap-mantap suaranya. Itu di masyarakat. Padahal dalam Islam justru itu suara terburuk dalam Islam itu. Karena biasanya nyanyian-nyanyian, musik-musik itulah yang menghalangi manusia dari kebenaran, yang menghalangi manusia dari Quran. Tetapi orang-orang yang mendakwahkan dakwah kebenaran, itulah suaranya paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa man ahsanu qaulan. Tidak ada ucapan yang paling indah, suara yang paling indah mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? Banyak para dai itu justru ditolak di masyarakat. Suaranya tidak indah dianggap di telinga-telinga mereka kan. Justru ada orang yang tersakiti dengan dakwahnya para duat, padahal mereka adalah suaranya paling indah. Apa yang dilakukan oleh Habibun Najjar ini ketika mendengar bahwa 3 utusan itu mulai disakiti, diintimidasi, bahkan ada ancaman pembunuhan? Maka dia keluar menuju negeri tersebut, kemudian mengatakan, ittabi'ul mursalun, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakan aku, dan hanya kepadanya lah aku dikembalikan. Attakhid min dunihi alihatan iyuridni rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun inni idzan la fi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana kepadaku? Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku, dan mereka juga tidak menyelamatkan aku. Seolah-olah Habibun Najjar ini menyinggung berhala-berhala orang-orang Antiokhia itu. Ngapain kalian sembah berhala itu? Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, berhala-berhala itu tidak bisa apa-apa. Atau jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan madarat kepadaku, berhala-berhala itu tidak bisa menyelamatkan aku. Karena berhala itu tidak mungkin mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat. Jadi mulailah kemudian Habibun Najjar ini melemahkan berhalanya, bahwa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat dan tidak pernah mencegah madarat. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku berbuat begitu pasti aku berada dalam kesesatan. Kalau aku ikut kalian, sesat aku, katanya. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbku, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Ikuti nabi-nabi itu yang benar, katanya. Tapi apa yang terjadi? Marahlah penduduk Antiokhia ini. Akhirnya kemudian menangkap Habibun Najjar, kemudian ditanam setengah badan di tanah. Kemudian mulai penduduk negeri itu datang mengeroyok Habibun Najjar, membawa masing-masing batu, kemudian melempar sampai mati. Subhanallah. Dia rela menyerahkan jiwanya untuk membela para utusan.
saat dia meninggal itu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan karamahnya bahwa Habibun Najjar seorang wali. Dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang wali, rajulun saleh, orang saleh. Dia rela menyerahkan jiwanya untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala dan membela utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saat ruhnya dicabut, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Habibun Najjar apa? Sorga yang sudah diperuntukkan untuknya. Jadi ketika dia meninggal diperlihatkan sorga, sehingga ketika itulah dia kemudian berangan-angan kalau seandainya kaumnya tahu bahwa setelah kematiannya dia mendapatkan sorga, dia sangat mengharap kaumnya beriman. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tidak ada satupun manusia di dunia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, orang yang berdakwah sejak hidup sampai mati kecuali Habibun Najjar. Ketika hidup dia berdakwah, setelah kematian dia mengharap kaumnya masuk Islam juga. Makanya dia mengatakan tidak ada manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir mati yang berdakwah sejak hidup sampai mati kecuali Habibun Najjar. Subhanallah. Sehingga dikatakan dalam ayat surah Yasin lanjutannya 26-nya sampai 27-nya, qila dkhulil jannah, masuklah wahai Habibun Najjar engkau ke dalam surga. Maka Habibun Najjar dalam kematiannya dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'malun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya kaumku mengetahui, katanya. Tapi sayang dia sudah meninggal. Dia berbicara di alam arwah. Kemudian dia mengatakan, apa yang menyebabkan Rabbku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kemudian Habibun Najjar ini bunuh dengan cara sadis, dirajam sampai mati. Dan tidak ada yang mustahil. Orang-orang yang kemudian mereka menginginkan sesuatu untuk supaya orang-orang hidup itu tahu. Contoh umpamanya dalam perang Uhud, ada seorang laki-laki namanya Abdullah Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Haram radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Haram ini saat dia mendaftar jihad, usianya sudah tua dan tidak layak berjihad, dan dia punya uzur untuk tidak ikut jihad karena sudah tua renta, tidak sanggup mengangkat senjata. Tapi keinginan kuat jihadnya luar biasa. Walaupun sudah tua, sudah tidak punya tenaga, tidak layak untuk jihad, tetap dia mendaftarkan diri untuk berjihad. Ya, namanya jihad itu perlu kekuatan. Sementara dia lemah, maka dia pun menjadi orang yang pertama mati syahid dalam perang Uhud. Dan dia satu di antara 70 syuhada Uhud, Abdullah ibn Haram ini. Saat kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ruhnya dan mengatakan, ya Abdullah tamanna, wahai Abdullah, berangan-anganlah untukku. Kalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepadaku. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, ya Rabb, aku hanya berangan-angan satu, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berjihad kedua kalinya dan aku bisa mati syahid kedua kalinya untukmu ya Rabb. Jadi dia punya angan-angan ingin kembali ke dunia. Tapi Allah mengatakan, wahai Abdullah, tidak mungkin orang mati hidup lagi. Orang mati itu sudah urusannya sendiri-sendiri. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan, ya Rabb, kalau begitu, kalau ini perkara mustahil, aku tidak bisa kembali ke dunia, sampaikan saja kepada anakku Jabir dan sampaikan kepada kaum muslimin posisiku di hadapanmu.
Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah ibn Haram, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian sangka orang-orang yang mati syahid itu mati. Tidak, mereka tetap hidup dan mereka tetap diberikan rezeki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini bicara soal Abdullah ibn Haram. Ya. Lah di sini juga sama. Di mana Habibun Najjar saat kematiannya dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, duhai kiranya kaumku tahu bahwa aku sudah dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosaku. Coba kalau mereka mengetahuinya, tentu mereka tidak mungkin membunuhku, tidak mungkin mengingkari 3 utusan itu, pasti mereka akan beriman karena mereka di atas kebenaran. Tapi sayang, kaumnya tetap kufur. Setelah Habibun Najjar meninggal dunia, maka mereka membidik 3 utusan itu. Akhirnya mereka pun menangkap 3 utusan itu dan kemudian merajam 3-3-nya sampai mati. Lihat, itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian mereka didustakan dan sebagian mereka dibunuh. Jadi orang-orang Bani Israel itu, khususnya orang-orang Yahudi, mereka para pembunuh Nabi. Lah karena mereka sudah mendustakan para Nabi, bahkan berani membunuh para Nabi, bahkan membunuh orang-orang saleh, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kondisi ini. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-waliku, maka sama mengumandangkan perang kepadaku, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazab mereka, dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yasin selanjutnya, in kanat illa sayhatan wa ma dalam surah Yasin 28-nya, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Dan setelah itu, maksudnya setelah Habibun Najjar meninggal, disusul dengan para nabi yang diutus juga meninggal, maka kami tidak menurunkan satu pasukan langit pun kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Jadi Allah mulai murka. Tapi Allah katakan, aku tidak akan menurunkan pasukan langit dengan ribuan, jutaan, bahkan miliaran malaikat untuk menghancurkan negeri itu. Allah katakan tidak perlu. Cukup Allah utus satu saja, malaikat Jibril. Apa yang terjadi? Tidak ada siksa terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja. Jibril diperintahkan oleh Allah untuk berteriak satu teriakan. Apa yang terjadi? Maka seketika itu semua mereka meninggal dunia. Allah azab mereka, ya, karena mereka sudah mendustakan 3 utusan itu, bahkan membunuh Habibun Najjar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada mereka untuk berteriak satu teriakan saja. Ketika Jibril berteriak satu teriakan, satu negeri Antokiah tidak ada yang hidup, semua mati. Persis seperti azabnya kepada siapa? Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, yang ketika itu mereka menyembelih untanya Nabi Saleh. Akhirnya mereka sudah membuat kelancangan kepada nabinya. Maka Allah utus Jibril untuk berteriak satu teriakan, tidak ada satu jiwa kaum Tsamud yang kufur kecuali mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, ya hasrata 'alal ibad ma ya'tihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka pun memperolok-oloknya. Awalam yarau kam akhlaqna qablahum minal quruni annakum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami, kata Allah. Wa ayatul lahum
wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun ila akhiril ayat. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, kemudian kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-biji, maka dari biji-biji itulah mereka ditumbuhkan dan dimakan. Artinya Allah mempermisalkan bahwa semua manusia, bukan hanya mereka diazab di dunia yang kufur kepada para nabi, maka mereka juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua siksa sekaligus mereka dapati. Siksa akibat kekufuran mereka, maka mereka diazab dengan teriakan Jibril. Siksa yang kedua, mereka harus menghadapi pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mungkin meleset. Pasti azab neraka jauh lebih mengerikan dibandingkan azab dunia. Lah inilah diantara sekelumit kisah dalam surah Yasin, ya, dalam kisah Habibun Najjar, atau disebut kisahnya dalam Quran sebagai kisah Ashab Al-Qaryah, kisah satu penduduk negeri yang banyak dan syarat pelajaran kalau kita mau kupas secara mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya bisa sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.